Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama kami. Sebelum kita masuk kepada acara kali ini, pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu landasan penting dalam sistem pendidikan nasional kita. Pendidikan non formal ini bukanlah pendidikan jalur bayangan, tapi ini jalur resmi yang secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi yang jelas sebagai pengganti, penambah maupun pelengkap pendidikan formal. Namun pada praktiknya masih muncul stigma dan tafsir publik yang beragam. Dari sinilah kita akan berdiskusi. Hari ini dimulai dengan mengkolaborasikan apa saja sih yang sudah dilalui oleh PKBM, sedangkan ini yang sudah diatur oleh sistem pendidikan nasional kita. Mungkin kita juga akan bertemu dengan beberapa narasumber kita. Ada Ahmad Hussein Ma'ruf, beliau ini selaku Kepala PKBM Tarbiyatun Nasiin. Apa kabar Pak Ma'ruf? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ini dalam keadaan sehat juga. Ini mungkin ada juga narasumber kita, Bapak Ainun, yang biasa disebut dengan Pak Sigus, ya. Bagaimana kabarnya Pak Sigus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, guys. Ya, dan di samping saya ini ada salah satu narasumber, satu-satunya perempuan di malam hari ini. Beliau adalah Ibu Astati dari Astina, ya Ibu, dari Dewan Astina dan pengurus DPP Astina. Bagaimana kabarnya Bu Astati? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diajak ngobrol di sini. Ya. Dan selanjutnya juga ada tutor kita, tutor keagamaan, beliau Bapak Daden Abdullah. Bagaimana kabarnya Pak Daden? Baik ya. Alhamdulillah. Mungkin pada kesempatan saya akan menanyakan sekilas tentang ilmu dan adab. Ilmu yang beradab, adab yang berilmu. Mungkin saya akan memulainya dari Pak Daden dulu. Kira-kira penggambaran ilmu dan adab yang berilmu itu seperti apa sih Pak? Sedangkan jenengan ini kan sebagai tutor yang ada di PKBM Tarbiyatun Nasiin dalam mapel keagamaan. Ya, mungkin bisa dijawab dari Pak Daden terlebih dahulu. Monggo. Pertama tentu kita bahas tutornya dulu. Karena yang punya peran aktif dalam pembelajaran di PKBM adalah tutor atau guru. Maka nanti ada dua kata penting dan itu menggunakan kata yang berawalan atau berimbuhan aktif, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu kalau dalam istilah Arab sering kita kenal dengan ta'lim, sedangkan pendidikan tarbiyah. Bedanya apa? Kalau ta'lim biasanya cenderung tidak ada sentuhan uswah, tidak ada sentuhan tauladan, tidak ada contoh lah. Kalau tarbiyah itu lebih spesifik ke ada contohnya, ada uswahnya. Misalnya ketika seorang mengatakan ini hukumnya haram, tapi nggak memberi contoh apa-apa, itu masuk ke pengajaran. Tapi kalau pendidikan, misalnya kita mengajarkan adab, kita sendiri sudah beradab, maka ada kata-kata bijak yang muncul. Kalau kita mengajarkan tata krama kepada murid, maka seorang guru harus lebih tata krama terhadap muridnya. Jadi tata krama itu kita dahulukan kepada murid. Ada sopan santun guru terhadap murid, ada sopan santun orang tua kepada anak. Bagaimana anak akan tertanam jiwa-jiwa beradab, jiwa yang berakhlak, sementara kita sendiri tidak memulai. Jadi mulainya dari yang lebih tinggi. Kalau dalam pembelajaran lembaga sekolahan berarti kan guru. Makanya menggunakan kata aktif tuh, pengajaran, terus pendidikan berarti mengajar, mendidik, kita gunakan kata yang aktif. Terus sering kita dengar ketika berbenturan antara adab dengan ilmu, yang muncul kan sering adab lebih utama daripada ilmu. Ya. Satu sisi saya setuju, tapi di sisi lain saya kurang serp dengan kata-kata itu. Artinya gini, ketika kita beradab tanpa ilmu, itu menurut saya salah. Ketika kita berilmu tanpa adab, kacau. Contoh, ketika orang merasa beradab, kemudian demi menghormati gurunya datang mengisi acara pengajian pakai sepeda ontel, kemudian untuk menghormati sang guru, dia karena punya nangka dibawakan nangka, punya duren dibawakan duren, punya rambutan diangkut ke sepedanya.
kemudian punya pisang diangkut ke sepedanya. Terlihat seperti punya adab, padahal malah menyengsarakan sang guru. Jadi pulang dari pengajian seperti orang yang pulang. Apa jadi kayak orang Oh iya. apa pulaan lah. Pulang gitu kan. Nah, itu kan berarti apa? Dia Berakatnya. beradab tapi tanpa ilmu. Oh iya ya betul. Kemudian ini juga banyak terjadi. Biasanya kalau ilmu tanpa adab nggak punya rem. Jadi dua-duanya sangat penting. Adab harus yang berilmu, ilmu harus yang beradab. Itu mungkin apa pengantar awal dari saya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Daden ini menyampaikan bahwa ilmu tanpa adab itu bermasalah. Begitu juga dengan adab tanpa ilmu itu juga bermasalah. Seperti contoh tadi yang disampaikan, ketika ada orang yang beradab tapi tidak menggunakan ilmu, dicontohkan seperti seorang guru datang ke sebuah majelis ilmu, ketika pulang ada membawakan pisang satu besar gini, ada membawakan semangka, ada yang begini, sedangkan gurunya itu memakai kendaraan sepeda ontel. Ketika berjalan berangkat mungkin ringan mengayuh sepedanya, ketika pulang ini keberatan begitu. Padahal kan ada yang lebih elegan itu kan dikasih amplop dengan nominal yang besar. Malah enteng. Kalau saya mau contoh yang kebalikannya. Kebalikannya saya mau apa ilmu tanpa adab juga ada. Misalnya orang yang datang pertama kali ke masjid itu kan berhak menempati saf terdepan. Ya. Tapi ternyata Sunan Kalijaga itu punya ajaran penting dan terwarisi sampai sekarang ini. Jadi waktu itu ada orang biasa jamaah sholat di masjid, dia langsung mau ke depan. Kata Sunan Kalijaga, jangan, itu biarkan para orang tua, para kiai, para pejabat. Padahal secara aturan, secara ilmu, mestinya kan nggak masalah. Tapi ternyata ilmu itu harus ada remnya, yaitu adab. Meskipun secara aturan boleh di depan, tapi kan kita harus mendahulukan orang yang lebih tua, mendahulukan para kiai, meskipun kita datang duluan. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yang beradab. Kalau yang contoh yang pertama tadi, itu contoh yang salah dari adab yang tanpa ilmu. Jadi kalau memang adabnya punya ilmu, mestinya kan ya yang paling ringan, yang kita ringan di bawahnya tapi besar nilainya nominalnya. Tapi ini Pak, dengan ucapan ini bagaimana menurut pandangan jenengan? Itu man la adabalahu la ilmalahu itu. Gitu. Barang siapa yang tidak punya adab berarti otomatis dia tidak punya ilmu. Ada juga lah kata-kata itu barang siapa yang dia tidak beradab itu seperti halnya tidak kadubah koyok ini laler. Jadi ya itu menurut jenengan gimana kalau itu tadi harus seiring sejalan, nggak bisa dipisah. Oh adab lebih baik, ilmu lebih baik. Menurut saya nggak seperti itu. Soalnya kadang-kadang kan banyak yang mengistilahkan bahwasanya ya yang pertama ya adab. Ya memang betul. Tapi adab yang berilmu. Adab yang berilmu. Ya memang saya sering mendengarkan hal tersebut. Jadi ketika orang yang belajar ilmu itu seakan-akan itu dikesampingkan karena harus mendahulukan adabnya, begitu Pak ya. Makanya ada makalah yang terkenal itu dan sangat masyhur mungkin al-adabu fauqal ilmu. Ya. Adab lebih penting, lebih tinggi daripada ilmu. Tapi dalam penerapannya seharusnya itu bukan adabnya yang didahulukan, tapi dijalankan secara bersamaan. Tapi mungkin dalam contoh yang disampaikan oleh Pak Daden tadi adalah ketika berjalan mencari ilmu itu remnya adalah adab. Ini Pak ya, gitu Pak ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar ilmu saja, harus ada adabnya agar kita selalu berjalan tanpa ada halangan, kita keterobosan, mungkin loss rem atau gimana, mungkin seperti itu Pak ya. Ya itu menarik. Terima kasih Pak Daden. Saya akan lanjut ke Pak Ahmad Hussein Ma'ruf. Beliau ini adalah kepala sekolah PKBM Tarbiyatun Nasihin. Jadi PKBM Tarbiyatun Nasihin adalah sekolah yang berafiliasi, yang berasal dari anak yayasan Tarbiyatun Nasihin. Ya. Tarbiyatun Nasihin adalah yayasan pendidikan pondok pesantren yang ada di Desa Batu Goang, Jatirejo, di Jombang. Kira-kira ini Pak, saya ingin menanyakan tentang yang sudah dari penyampaian Pak Dan tadi, ilmu yang harus diselaraskan dengan adab. Kira-kira apa sih yang sudah diterapkan dari lembaga PKBM Tarbiyatun Nasihin ini untuk menyelaraskan antara ilmu dan adab yang sudah berjalan di lembaga
Ini kan. Untuk masalah penyelarasan adab dengan ilmu, kalau di PKBM kita itu kita praktekkan melalui kehidupan sehari-hari. Oh ya. Tentunya biasanya di kantor kita bersama teman-teman WB, warga belajar kita, Ya. itu kita diskusi bersama selayaknya kita dan mereka itu sebagai anak dan sebagai bapak. Jadi kita berdiskusi bersama, kalau dia atau WB kita itu ada kesalahan, kita ingatkan, meskipun toh WB-nya ada yang lebih tua dibanding saya, itu ada yang usianya lebih tua dibanding tutor. Iya, Ada beberapa gitu. Ada yang muridnya itu lebih tua dari tutornya, itu ada beberapa juga. banyak itu. Malah banyak itu. Yang sering itu tiga orang itu yang sering curhat kepada kita, padahal beliau itu seniornya Bapak Ibu. Curhat apa itu Pak? Terkait kehidupan bermasyarakat itu. Pak, bagaimana hidup di masyarakat itu yang baik menurut pandangan pesantren itu gimana? Kadang-kadang gitu. Akhirnya kita semuanya Bu, diskusi bersama dengan mereka. Akhirnya di setiap bulan Ramadan itu kita menambah materi baru, atau kalau sekarang itu bisa disebut dengan kokurikuler lagi. Kegiatan pondok Ramadan itu dengan kita nambah materi pengajian kitab yang di situ isinya tentang akhlak dan ilmu itu. Karena kita di pondok pesantren atau di dunia pendidikan kita itu kita setiap habis sholat kita pasti doanya Rabbana atina fid dunya ya hasanah wa fil akhirati juga hasanah, pengennya kan gitu. Maka kita kita ngasih ilmu agama, juga kita ngasih ilmu pendidikan yang sistemnya adalah dunia. Di samping itu yang diomongkan sama beliau Pak Aden itu, kita rem mereka itu dengan adab, akhiratnya ini kan, akhiratnya ya. Baik itu di akhirat maupun di dunianya kita rem dengan adabnya itu. Oh ya ya. Jadi oke lah, manusia itu bebas untuk berbuat sesukanya. Tapi di pelajaran PPKN itu kan, di Budi Pekerti kan juga sudah jelas toh, manusia itu bebas untuk melakukan apa saja, tapi kebebasan itu terbatas oleh kebebasan manusia yang lain, kan gitu. Jadi tetap di PKBN kita untuk menyelaraskan antara ilmu dan juga pendidikan itu dengan ilmu kemasyarakatan, membumi, bersama dengan WB kita itu, dengan mencontohi mereka mulai dari hal-hal yang terkecil. Mungkin dari kita hanya semacam itu untuk manajemen di lembaganya itu. Mungkin dari Bapak atau Ibu mungkin ada masukan untuk kami di lembaga di dalam meningkatkan itu. Saya sangat welcome sekali untuk hal semacam itu, karena kami juga merasa masih belum sempurna untuk mengelola biar lembaga itu bisa menjadi lembaga yang dapat mencetuskan lulusan-lulusan yang sesuai dengan profil. Kalau sekarang itu namanya profil lulusan. Atau JP. Yang ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah lah. Terus kemudian cinta Allah dan cinta Rasulnya, insya Allah oke. Tapi untuk yang ke lainnya itu masih belum, karena kita lebih fokusnya adalah ke digitalisasi. Maka siswa kita ajari juga ke masalah digital itu. Mungkin menarik juga ini. Saya mungkin tertarik dengan satu hal yang dari Anda sampaikan tentang
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dua-duanya jika ingin baik ini harus direm dengan adab, baik itu dari sisi dunia maupun dari sisi akhiratnya, begitu. Iya. Nah, mungkin saya akan tanya tentang ini kepada Bu Astati. Hal-hal yang terkait Rabbana atina dengan ini kan salah satu progres yang dialami, yang dijalankan oleh lembaga PKBM Tarbiyatun Nasin untuk menyelaraskan adab dan ilmu. Ini seberapa menarik sih Bu, menyelaraskan adab dan ilmu dari sisi jenengan, mungkin dari pengalaman jenengan tentang ketutoran, cara mengajar, menyelaraskan ilmu dan adab itu bagaimana kira-kira dari pandangan Ya, jenengan? memang menarik ya. Sejak tadi sore sudah Pak Najih memberikan masukan-masukan insight baru tentang bagaimana mengajar yang kontekstual gitu ya. Jadi saya melihat kalau Pak Najih tadi waktu diskusi di ruang tadi bahwa kitab Taisirul Kholaq itu bisa diajarkan kepada murid-murid kita. Ini di kitab PKBM. kuning itu Bu ya? Iya, kitab kuning. Kitab pesantren Bu Iya, ya? kitab pesantren. Dan itu sebenarnya kalau saya pikir tidak masuk pada muatan lokal atau muatan untuk kepondokan, tidak. Itu menjadi rujukan bagi guru untuk mengajar materi pendidikan Pancasila, materi tentang apa namanya budi pekerti, ya, bisa jadi rujukan. Ya. Dan tapi yang jelas aturannya apa yang disampaikan tutor, buku-buku rujukan maupun kitab salaf yang dipakai tutor itu juga harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada, yaitu dalam keputusan Kepala BSKAP nomor 46 tahun 2025. Jadi harus disinkronkan. Meskipun kita punya sumber macam-macam, bahan bacaan macam-macam, bahan ajar macam-macam, tapi tetap ada patokannya menggunakan capaian pembelajaran yang ada di peraturan Kepala BSKAP nomor 46 tahun 2025. Jadi itu akan cocok gitu ya. Dan nanti kalau Tarbiyatun Nasin seperti itu menjadi inspirasi bagi pondok-pondok lain yang menyelenggarakan PKBM khususnya pendidikan kesetaraan. Jadi bisa jadi bahan bacaan, bahan mengajar, bahan ajar di Taisirul Kholaq, kitab salaf itu ya, yang sudah semua pondok salaf pasti kenal itu ya. Dan itu bisa menjadi sumber bacaan bagi guru untuk menyampaikan pelajaran. Nggak harus dengan materi dari penerbit tertentu, dari penulis yang hari ini. Jadi kalau Taisirul Kholaq kan penulis sudah lama. Ya, penulis dari ulama salaf yang sudah lampau itu bisa digunakan. Dan itu salah satu melestarikan literatur di dunia pesantren. Ya kan begitu. Yang penting itu tadi harus sesuai dengan CP-nya. Sementara itu dulu. Jadi jenengan menyampaikan bahwa hal yang sudah disampaikan, yang sudah diterapkan di PKBM Tarbiyatun Nasin ini sangat menarik ya. Menarik. Tadi juga Bu Astati juga menyinggung tentang ada salah satu kitab di pesantren namanya kitab Taisirul Kholaq. Yang ini bukan hanya sekedar bisa dijadikan bahan ajar, tapi bisa dijadikan rujukan oleh para tutor-tutornya, begitu ya. Jadi tidak hanya menjadi bahan ajar ketika mungkin contohnya adalah LKS. LKS ini dijadikan bahan ajar saja tutornya. Jadi cara mengajarnya seperti apa? Tapi kan nggak pakai LKS kan? Di Tarbiyatun Nasin? Enggak kan? Kitab dong, saya yakin. Oh ya, betul. Mungkin bisa Bu Astati karena menyinggung kitab. Kira-kira saya ingin membalikkan pertanyaan kepada dan dulu sebentar. Kira-kira ada enggak Pak kitab selain Taisirul Kholaq atau mungkin ada beberapa kitab yang lain di dunia kepesantrenan yang serupa dengan Taisirul Kholaq yang membahas tentang keakhlakan, yang bisa dijadikan rujukan dan dijadikan bahan ajar untuk menyelaraskan antara ilmu dan adab. Kira-kira ada kitab yang lain? Dan kira-kira kitab yang lain itu pembahasannya tentang apa sih Pak? Jadi kitab-kitab yang berkutat di akhlak itu kan banyak sekali. Ada yang titik tekannya ke murid, misalnya Ta'limul Muta'alim. Taisirul Kholaq juga lebih penekanannya ke siswa. Tapi ada yang dua-duanya, yaitu kitab karangan Imam Nawawi. Tibyan ya kalau nggak salah. Oh, Tibyan. Oh iya. Itu kan apa? Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi adab guru dan adab murid. Yang Asari. Itu adabul alim. Alim wal Muta'alim. Nah, itu kan itu lengkap. Misalnya
Kita kan sering Heeh. murid harus adab kepada guru, padahal guru juga harus adab kepada murid. Misalnya berarti Gus, jadi Iya. antara murid juga murid kepada guru, Iya. guru juga kepada murid gitu, di antara adab guru terhadap murid, satu, guru itu tidak boleh mengusir murid di kelas. Itu nggak boleh. Ya, ya, ya. Itu adabnya. Kemudian adab seorang guru menguasai materi. Jangan sampai kita ngajar nggak menguasai materi. Itu termasuk salah satu mencederai adab seorang guru terhadap murid. Jadi ada tata keramanya. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika itu kan liutamima makarimal akhlak, enggak liutamima makarimal ulum atau makarimal yang lain, tapi makarimal akhlak. Tapi tentu tadi kita sudah punya pakem akhlak yang berilmu, ilmu yang berakhlak. Jadi akhlak itu sangat penting. Dan intinya keseimbangan. Jadi harus selalu posisi di tengah. Misalnya kita terlalu melambung tinggi ke atas, segera turun ke bawah sedikit. Tapi ketika kita terlalu terpuruk ke bawah, naik ke atas. Kita sering mendengar istilah istiqomah, sering mendengar istilah kompak. Ketika ada orang mengatakan, ayo kita kompak, saya kok juga kurang setuju dengan kata-kata itu. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kompak. Jadi kalau kita mengatakan ayo kita kompak, kita juga harus mengajarkan bagaimana caranya kompak. Nggak cuma mengatakan kompak, itu kan normatif, kata-kata normatif. Kemudian sering dikatakan ayo kita istiqomah, tapi kita gimana caranya istiqomah. Nah, saya pernah dapat dari salah satu guru saya, padahal beliau secara pendidikan ya sangat minim pendidikan lah, pendidikan formalnya sangat rendah, tapi kata-katanya cukup bagus. Jadi cara kita untuk istiqomah, ketika kita sedang malas, paksakan diri untuk giat. Ketika kita terlalu rajin, kurangi. Misalnya kalau kita lagi rajin, kadang-kadang kan mungkin kita pernah mengalami, lagi senang baca Quran terus. Itu sebetulnya salah juga kalau nggak direm. Harus dikurangi. Khawatirnya seperti itu. Jeda satu hari itu ada manajemennya istiqomah. Itu berarti mengorbankan waktu yang lain karena harus istiqomah ada manajemennya, kemudian kompak juga ada manajemennya. Enggak sekedar kata-kata pemanis saja. Mungkin perlu saya sampaikan juga tentang kita kan termasuk umatan wasatan, umat tengah-tengah. Umat tengah-tengah itu bagaimana? Umat tengah-tengah itu tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Kan ada orang terlalu berlebihan dalam masalah agama. Padahal agama itu kan bukan tujuan, hanya alat toh. Agama itu hanya alat menuju Gusti Allah. Tujuan kita itu Allah, Tuhan kita. Jadi agama itu jangan sampai dijadikan tujuan, bahaya. Ketika agama jadi tujuan, maka kita nanti akan menjadi orang yang fanatik buta. Jadi ketika ngomong haram yang kereng. Ketika ngomong halal yang kereng. Padahal kita diajarkan ajas keseimbangan. Saya ambil contoh ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada agama sebelah. Jadi bahkan ada yang mengatakan juga terkait dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu kan, atau Islam, itu kan tengah-tengah di antara dua kepercayaan, Yahudi dengan Nasrani. Walaupun sebetulnya dua-duanya bukan agama ya tetap Islam. Jadi yang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, berarti Siti Maryam pelaku zina. Masa sih punya anak tanpa bapak toh? Pasti zina kan itu. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nah, kita tengah-tengah. Kita katakan Isa itu bukan anak Tuhan, juga bukan anak zina. Isa ya hamba Allah, Nabi Siti Maryam adalah wanita terhormat. Nah, kemudian kita secinta-cintanya kita kepada Nabi Muhammad, nggak sampai mentuhankan beliau tuh. Nggak sampai ngotot mentuhankan Nabi Muhammad. Dan satu-satunya manusia yang paling kuat pengaruhnya ya Nabi Muhammad. Beliau wafat sudah belasan abad yang lalu tuh. Tapi sampai sekarang kita kan begitu mencintai beliau. Padahal kita nggak mengenal tuh. Biasanya kan cinta itu akan muncul kalau kita kenal dengan yang kita cintai. Tapi anehnya kita kok bisa mencintai sosok Nabi Muhammad dan tanpa mentuhankan. Ini yang saya maksud dengan ajaran keseimbangan. Cinta sih cinta, tapi jangan sampai mentuhankan. Nah, tanpa terasa kita itu sering sebetulnya mentuhankan sesuatu, mentuhankan pacar mungkin, mentuhankan istri, mentuhankan anak, dalam tanda petik loh, itu sering. Kenapa? Ya, karena saat tadi itu tidak terkena sentuhan azas keseimbangan. Saya kira termasuk sistem di kekurikulum, sistem di pendidikan, baik pendidikan yang di pemerintahan atau pendidikan dari pesantren. Saya kira semuanya mengajarkan keseimbangan. Jadi titik tekannya di ilmu dan adab tadi. Ini juga menarik juga ya dari yang sudah disampaikan oleh Bapak
Raden ini Semuanya menarik. ya menarik. Justru ini adalah salah satu narasumber yang menarik sekali pada malam hari ini. Yang satu Menarik ini gini, dari tertarik ya. ya saking menariknya saya sampai tertarik. Jadi kan tadi disampaikan juga terkait ada beberapa kitab yang tidak hanya Taisirul Khalaq saja, tapi ada Adabul Alim, ada At-Tibyan dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah diterapkan Pak Maruf ya di lembaga PKBM Tarbiyatul Najin, atau ada banyak lagi sebenarnya Pak dari yang sebelumnya. Kalau di kita itu belum sampai ke semuanya. Kita yang selama ini kita pakai itu hanya di materi oke. Kalau kitabnya itu kita biasanya pakai kitab hidayah. Hidayatul Hidayah. Hidayatul Oh ya. Itu yang sering kita pakai. Ya. Tadi kan ada banyak sekali kitab-kitab yang dijadikan referensi bahan ajar pembelajaran yang ada di lembaga PKBM Tarbiyatul Najin begitu Pak. Tapi mungkin saya nama sedikit ya terkait dengan tadi kan Gus Igus ketika di menyampaikan materi tadi di forum itu kan menyampaikan tentang bahwa di pesantren seperti kerajaan, seolah-olah ada doktrin agar santri seperti seorang tunduk banget sama seorang kiai seperti budak tuh. Itu kita juga harus bisa menjelaskan itu karena beredar di masyarakat kan banyak pesantren itu seperti mendoktrin keras para santri, seolah-olah santri itu harus tunduk sementara seorang kiai ongkang-ongkang tuh seperti raja. Itu kan sebenarnya salah kaprah. Bahkan saya pun pernah debat dulu ketika masih kuliah tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Mereka mengatakan itu kitab tentang doktrin seorang kiai terhadap santri. Jadi seorang raja terhadap sebetulnya kan enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Banyak di dunia pesantren yang mengajarkan tentang bahwa kritis sama kiai boleh. Bahkan ketika bahasul masail bisa jadi debat antara santri dengan gurunya biasa terjadi. Tapi tetap kerangka kita harus dikuatkan dengan adab tadi. Tetap adab itu harus berperan di sana. Andai kata kita terpaksa debat, karena bagaimanapun tetap dia guru. Artinya lebih dulu memberikan asupan ilmu daripada kita mendebat dengan ilmu yang lain. Kan duluan guru kita. Makanya kan saya sangat setuju ketika guru TPQ itu lebih kita hormati daripada guru lanjutan. Karena kita kan bisa mengenal huruf demi huruf kan dari dasar itu. Guru TK menurut saya lebih harus kita hormati daripada guru SD, SMP, SMA. Kan dari sana kan kita mengenal dasar. Mengenal satu huruf, mengenal satu angka, 2 angka, 3 angka dan seterusnya. Ya. Jadi untuk dari pendidikan dasar mungkin TK Pak ya. TK itu adalah salah satu guru yang mengajarkan ilmu dan adab diselaraskan karena memang itu pendidikan dasar yang harus ditanamkan, dan itu sering terjadi di pendidikan jenjang TK. Tapi saya ingin bertanya kepada Pak Ainun Naji, Pak Sigus ini ya. Ini beliau ini adalah dosen Pak ya? Insyaallah. Beliau adalah dosen di perguruan tinggi. Tadi kita akan membahas tentang penerapan yang ada di sekolah jenjang TK. Kira-kira dari sisi jenengan ini kan sebagai dosen menerapkan sisi keilmuan dan keadaban di dunia keperguruan tinggi ya. Di dunia keperguruan tinggi ini lebih menarik atau condong enggak ada anak yang kelihatan ilmunya tinggi tapi adabnya kurang, atau adabnya ini tinggi tapi ilmunya kurang, atau mungkin sebaliknya dua-duanya ini dominan, dua-duanya ini kurang. Kira-kira Pak Sigus ini menggambarkan anak-anak yang seperti itu lebih menarik yang mana Pak ketika mengajarnya, lebih enjoy yang mana Pak? Ya. Terima kasih Mas Moderator. Ini Nama saya belum saya sampaikan ya. Nama saya Hilmi Pak, nama saya Hilmi Mustafa. Saya dari lembaga PKBM Tarbiyatul Najin. Oke, wah, silakan. terima kasih yang mana? Jadi bahasan hari ini menarik sekali tentang adab dan ilmu di perguruan tinggi. Memang sepertinya itu kan anak atau mahasiswa itu kan sepertinya itu kan merdeka free. Di tempat kami karena basic kami di pesantren, tetap adab dan ilmu atau mahasiswa harus beradab. Misalkan yang paling ringan, mahasiswa ketemu dosen harus bersalaman.
Yang penting istilahnya dosen perempuan dengan bahasa perempuan, dosen laki-laki dengan bahasa Nggak bisa laki-laki. sebaliknya Pak ya? Kecuali kalau dosen sudah ada sekarang kan muda-muda, sekarang kan zamannya muda-muda Gen Z, banyak Gen Z. Iya. Gen istilahnya bisa. Jadi di kelebihan di kami itu seperti itu, termasuk di kalangan stakeholder pengguna kami itu sangat suka kalau ada mahasiswa kami yang mengadakan praktek, misalkan karena di kami ada Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu tentang kesehatan perawatan, kebidanan dan sebagainya. Itu ada salah satu tempat praktek di bidang itu pernah pesen kalau bisa yang praktek di tempat saya itu mahasiswa dari UNIF, dari perguruan tinggi kami. Kenapa kok? Karena adab dari mahasiswa itu tidak seperti mahasiswa yang lain. Di samping itu ada kelebihan seperti yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi, kelebihan dari pesantren itu anak itu bisa dua-duanya. Jadi bisa ilmu dunia, juga bisa ilmu. Iya. Nah, dari seperti yang founder dari UNIDU atau pendiri UNIDU itu, kalau kita hanya memikirkan dunia, akhirat itu kalah. Sampai ada ujaran bahwa ojo mikirno akhirat tok untuk dunia negari. Makanya ini saya agak lupa itu pernah berkata bahwa istilahnya gini, bahwa kan Belanda itu kan waktu itu kan mengatakan istilahnya itu para ulama, para kiai dan semuanya itu ojo mikir dunia. Yang penting itu akhirat, ibadah namanya Gusti Allah. Gak perlu mikir dunia. Biar kami yang memikirkan dunia, yaitu penjajah Belanda itu kan. Nah ini dibalik, dua-duanya dipakai dari akhirat dan juga dunia. Misalkan tentang kesehatan atau keperawatan. Zaman dulu perawatan banyak dari atau beragama muslim. Ini sekarang kan banyak yang dari pesantren dan sebagainya, sehingga di warna di kesehatan atau kesehatan misalkan rumah sakit itu ada warna pesantren. Mahasiswa kami diwajibkan tiap ketemu perawat atau suster yang lebih sering wajib bersalaman. Nah, itu salah satu adab yang paling ringan yang diberikan kepada mahasiswa kami. Masuk ya sudah umumnya 5S itu ya, salam, salam, salam ya. Itu saling beradab dan selalu istilahnya itu tawadhu. Itu ajaran dari pesantren. Bukan yang seperti yang di media-media itu. Pesantren adalah kediktatoran. Pesantren adalah pemaksaan untuk bertawa itu. Tidak. Tapi dengan kesadaran seperti itu, akhirnya mahasiswa itu atau istilahnya pengguna, istilahnya yang memakai alumni kami itu merasa terbantu juga. Apa yang seperti saya katakan tadi yang di kebidanan, yang di tempat praktek bidan itu dengan mahasiswa dari kami dari kasus pesantren itu di rumah itu bisa memberikan contoh kepada anak-anak sehingga adab seperti di rumah mungkin bukannya bantah orang tua itu sudah biasa dengan kami masuk ke situ sehingga tidak ada namanya anaknya itu rewel atau bantah dan Ya. Jadi mungkin kalau saya gambar sekilas dari penjelasan Mbak Sukus itu tadi tentang dulu dunia kesehatan itu identik dengan non muslim begitu Pak. Ya. Mungkin yang jelas kita tidak bisa menggambarkan orang non muslim itu beradab seperti orang muslim. Jelas kita tidak bisa menggambarkan. Tapi di dunia perguruan tinggi yang berafiliasi dengan pondok pesantren ini yang dalam contoh yang disampaikan adalah Universitas UNIDU ya. Universitas UNIDU yang ada di Rejoso Jombang ini menyelaraskan ilmu dan adab dalam contoh arti di jurusan kesehatan yang dulunya adalah identik dengan orang luar, orang Belanda. Ketika lama-kelamaan Belanda sudah tidak ada, otomatis kita
sebagai warga negara punya keluasan untuk membangun pendidikan sendiri dengan muatan lokal kepribadian yang ada harusnya di Indonesia. Contohnya adalah ketika dunia kesehatan dulunya dikuasai oleh negara luar yang tidak mengenal adab, ketika sudah bisa membangun lembaga pendidikan itu, dikolaborasikan ilmu dan adab. Contohnya adalah ketika bertemu dengan dosen, susternya, mungkin bahasanya kan suster ini. Tapi ini sebagai dosen, pengajar pendidiknya, ini salaman layaknya seperti di pondok pesantren gitu Pak ya. Tidak hanya sekedar berputar di pendidikan pesantren di sekolah-sekolah, tapi juga ada di perguruan tinggi juga, gitu Pak ya. Nah, saya ingin bagaimana Bu? menggabungkan ya dengan kontekstualisasi dengan PKBM tentang akhlak ini ya. Kalau misalnya umumnya nggak semuanya PKBM juga. Kadang-kadang itu kan masih ada ya PKBM itu yang masuknya itu kalau ujian saja. Ya kan. Akhirnya kan inginnya dapat ilmu saja, tapi itu kan nggak dapat ilmunya, dapatnya nilainya gitu kan ya. Nah ini dengan pembicaraan seperti ini, semoga teman-teman di sana itu bisa mengetahui bahwa penting mendapatkan ilmu penting agar punya adab kan gitu. Kalau sekarang datang saja ke PKBM enggak dapat ilmunya bagaimana, terus adabnya lagi gimana? Dan meminta nilai juga. Terus mau nilai yang baik. Kalau nilainya minta ijazah nilainya 9 semuanya, tapi nggak pernah sekolah. Terus gimana kualitas akhlaknya kan begitu ya. Padahal ternyata apa yang disampaikan Pak Najib tadi penting kan punya akhlak yang baik dan lebih banyak diminati lulusan-lulusan dari pendidikan kesehatan di UNIBDU karena memiliki akhlak yang baik. Kalau memang nyaman sih kalau kita dilayani oleh orang-orang yang punya akhlak baik. Apalagi dunia kesehatan ya, orang yang sudah stres ya, capek atau sakit itu, terus dibentak sama susternya itu. Nah ini kalau di PKBM itu kan juga boleh begitu juga, punya akhlak juga. Biasanya orang paket C, alumni paket C itu kan dari keinginan ingin jadi duduk di pemerintah desa, caleg kan jadi kepala daerah. Itu kadang-kadang ya harus punya akhlak yang baik untuk bisa dipilih. Bukan karena nilainya ijazah 99 baru dipilih. Mereka dipilih karena punya akhlak yang baik. Nah untuk membangun akhlak yang baik, ya sekolahnya harus serius kan gitu. Benar enggak ya? Disiplin. Iya, sekolahnya harus serius karena untuk mendapatkan ilmu beradab yang baik. Nah saat ini seringkali masyarakat itu menganggap bahwa sekolah di PKBM itu ya jalan pintas. Yang penting dapat ijazah. Padahal yang benar itu dapat ilmu, nanti bisa berakhlak yang baik. Nanti kalau berakhlak yang baik akan diterima oleh masyarakat, mau jadi kepala desa lebih diterima gitu kan ya. Kan nggak mungkin mau milih kepala desa menanyakan rata-rata ijazahnya kan nggak mungkin. Pasti akhlaknya dulu kan gitu ya kan. Ya saya ternyata ya sama pemikiran saya dengan apa yang sudah diminati oleh masyarakat untuk lulusan dari mana kesehatan pesantren itu. Memang akhlak penting lah, teman-teman yang di sana, ayo kita sekolah itu yang serius gitu ya, menangani PKBM, menyelenggarakan pendidikan kesetaraan itu dengan proses belajar yang benar, karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sendiri juga punya kewajiban mengedukasi masyarakat bahwa di PKBM itu nggak sekolah agar dapat ijazah. Iya betul. Sekolah itu dapat ilmu dan pasti ya dapat ijazah lah, pasti itu dapat kan gitu. Itu kalau menurut saya butuh digabungkan antara sekarang karena bahasanya PKBM ya. Iya. Jadi kita juga penting juga membahas bahwa sekolah itu ya harus sekolah, bukan ijazahnya yang sekolah yang gitu ya. Itu saja. Ya. Mas. Berarti dari penyampaian gua tadi menyampaikan dari PKBM itu bisa kok untuk menjadi seorang anggota dewan. Bisa kok menjadi seorang lurah mencalonkan lurah. Bisa menjadi mencalonkan gubernur. Presiden pun juga bisa karena aturan untuk presiden itu bukan S1 Pak. Iya. Kualifikasinya minimal SMA. Iya memang SMA. Jadi kepala sekolah juga bisa dari bisa. Contohnya. Iya tadi. Oh S1 Pak saya. Tapi tidak ada contohnya kita kali ini. Nggak ada, kepala sekolah harus S1 asal dari PKBM kan bisa ternyata. Oh iya Pak. Iya. Pasti.
Ini Pak Marwi nih dari Iya. paket C. Iya. Oh, saya berarti ada contoh. dari paket Oh iya, C. saya mau menambahkan ya tentang pentingnya adab. Sampai-sampai dalam hasanah keilmuan, terutama keilmuan yang berbasis bahasa Arab, itu menggunakan kata-kata adabul ilmi untuk disiplin ilmu. Bahasanya kan ada menggunakan kata adab. Ya. Jadi berarti adab itu sangat penting. Kemudian terkait dengan adab, kita apa ya, semuanya akan lebih tertata dengan baik. Saya sampai lupa mau ngomong apa tadi. Padahal sudah tersimpan. Jadi banyak hal sebetulnya yang terkait dengan adab itu yang perlu kita jadi. Oh ini clue atau kata kunci dari apa terkait dengan adab apapun itu sebetulnya ada di ajaran Islam. Tapi sayangnya justru yang menjadi pelaku yang mempraktikkan itu banyak dari non Muslim. Misalnya kita punya kata-kata al waktu kasaif, waktu bagikan pedang. Tapi yang mampu mempraktikkan malah Jepang. Disiplin waktu orang Jepang itu. Bahkan ada kata-kata 1 menit pembicaraan menentukan berikutnya. Artinya 1 menit pun sangat berharga bagi orang Jepang. Misalnya ada orang janjian mengadakan rapat gabungan, terus setelah 1 menit itu dianggap sudah dianggap apa mencederai kepercayaan. Bahkan dalam dunia kejahatan pun adab itu penting. Kadang-kadang mafia itu memecat anak buahnya gara-gara nggak punya adab, misalnya nggak setia. Bahkan dicontohkan dulu kan ada orang yang dipenggal kepalanya, kemudian gara-gara dia tidak mau menjadi agama lain sampai dipenggal kepalanya, kemudian apa menjadi kepala yang apa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu. Ternyata yang lainnya khawatir dipenggal kepalanya, dia malah membelot ke musuh. Ternyata musuh lama-lama mikir apa dia apa begitu gampangnya beralih dari agama Islam ke agamanya dia. Wah, jangan-jangan nanti jadi pengkhianat. Ternyata adab itu juga diperlukan dalam dunia kejahatan sekalipun. Nggak usah dunia kebaikan, kejahatan pun sangat diperlukan. Terus tadi menyikapi tentang apa keseimbangan antara dunia dan akhirat juga kita punya clue. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Artinya akhirat perlu dikejar, tapi kan kita juga punya bagian. Bagian itu harus diambil juga. Apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap harus kita ambil. Nah, tetap terkait dengan penilaian segala macam, kalau saya lebih cenderung ke prosesnya, bukan ke hasilnya. Rupa-rupanya sebagian PKBM yang hanya apa membuat nilai tanpa ada proses itu menurut saya pincang yang semacam itu. Padahal yang paling penting prosesnya. Kita saja ketika beramal kan yang penting prosesnya. Masalah hasil itu urusan Gusti Allah. Makanya pernah ada dunia pendidikan didemo oleh wali murid gara-gara anaknya nggak pinter. Padahal guru itu nggak bisa memproduksi kepintaran, nggak bisa. Itu urusan yang maha kuasa tuh. Pinter enggaknya. Yang penting kita berproses memintarkan murid. Masalah pinter nggak pinter ya urusan yang maha kuasa. Yang penting usaha kita sudah maksimum. Dan untuk hal itu kan juga kita tidak bisa menafikan juga terkait lingkungan belajar. Lingkungan belajar kita tahu semuanya suasana tidak hanya di sekolahan kan ya, ada di keluarga dan juga ada di lingkungan, itu sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian anak dan juga kepintaran anak itu sendiri. Tidak bisa langsung di sekolahan, tidak bisa, tetap harus di rumah juga berkaitan, lingkungan sekitar juga berkaitan biar bisa menjadi apa namanya kepribadian yang mulia. Terus ketika pembelajaran ini berproses dengan baik harus ada keceriaan di sana. Bahkan kita pun ketika berdoa sama Gusti Allah kan dianjurkan ceria. Saya masih ingat apa anaknya Gusti siapa? Angelini. Inayah Wahid kalau nggak salah ya. Ketika soal ke Mbah Mun minta amalan apa ketika mau umroh minta amalan, saya mau umroh, amalan apa yang paling pas untuk saya? Jawaban Mbah Mun, terserah kamu, yang penting ceria. Makanya saya lihat, saya perhatikan nama-nama kitab itu nama-nama yang ceria. Misalnya Riyadus Sholihin, yang tamannya orang-orang soleh tuh. Terus apa kitab apa lagi? Pokoknya nama-namanya bisa nama-nama yang ceria kok. Terus apa? Bukan nama-nama yang serem gitu. Kitab itu namanya ceria-ceria. Tufatul Atfal. Itu kan nama yang ceria tuh. Hidayatus Sibyan. Nama-nama yang asik gitu. Mungkin itu juga supaya nanti ketika berproses juga proses yang asik, yang menyenangkan.
Terima kasih Pak Daden. Kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Sikus lagi. Apa sih Pak? Kita kan sudah mendengar dari Pak Tati tadi juga menyampaikan dari sekolah PKBM ini mengajarkan akhlak. Dari sekolahnya ini memberikan ijazah. Tapi untuk cara menggunakan ijazah bisa digunakan untuk daftar anggota dewan, bisa digunakan untuk daftar DPR, caleg, terus juga lurah dan sebagainya. Tapi agar diterima oleh masyarakat itu harus ada bekal akhlaknya, harus ada bekal adabnya. Kira-kira dari sisi Mas Igus yang menjadi dosen apa sih Pak urgensi sebuah lembaga pendidikan? Bahkan tadi juga Pak Daden menyampaikan beberapa adab-adab itu justru diterapkan oleh negara-negara non-muslim. Contohnya adalah Jepang. Yang di Islam ini waktu kasoib, waktu itu adalah pedang. Jika tidak digunakan sebaik-baiknya maka akan merugikan penggunanya, pemegang pedangnya. Hal ini adalah waktunya. Yang digarisbawahi bahwa ada yang disampaikan adalah disiplinnya. Apa sih Pak urgensinya di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, mengajarkan pendidikan akhlak, entah dari jurusan apapun, entah kesehatan, teknik, pendidikan yang lainnya dan sebagainya. Apa sih Pak urgensinya mengajarkan akhlak? Penting banget kayaknya. Terima kasih Mas Ilmi, terima kasih. Itu perhatikan Pak Deden, Pak Dof, juga Ibu Astuti. Setinggi-tingginya ilmu, sebesar-besarnya ilmu, seprofesor-profesornya, kalau nggak punya akhlak, tetap mahasiswa tidak akan menghormati. Mungkin anak kecil juga tidak menghormati. Yang jadi persoalan adalah akhlak jika adab sudah kita ajarkan mulai dari TK atau dari RA, MI, atau SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tapi mengapa yang koruptor kok banyak orang-orang yang justru orang-orang berpendidikan itu Pak? Ya betul. Meskipun di perguruan tinggi tetap ada pelajaran, ada seperti etika belajar dalam Islam, ada masuk ibadah tentang apa ya? Nasihat-nasihat yang itu ibadah untuk orang Aku semua. tapi tetap itu adalah merupakan kewajiban kita mengajarkan. Ya. Itulah mengatakan Pak Deden, kewajiban kita mengajar, mendidik, merubah sudah kita lakukan, tapi hasil terserah yang atas. Tapi tetap garis bawahi, adab tetap perlu, seberapapun ilmu Anda, seberapapun pinternya Anda, seberapapun gelar Anda yang berderet-deret, kalau nggak punya adab, tetap Anda tidak dianggap sebagai manusia yang sempurna. Bahkan sebetulnya kan anatomi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mengajarkan adab. Kenapa mata ditaruh di sini, kenapa telinga di sini. Allah kan nggak menempatkan apa misalnya maaf ya misalnya menempatkan mata di pantat kan enggak, atau misalnya hidung di setia kan enggak. Itu kan bagian dari Allah mengajarkan tata krama juga, tempat-tempat. Terus Allah ketika menciptakan langit dan bumi 6 hari itu juga mengajarkan tata krama. Artinya kita mau berproses gitu. Allah bisa saja menjadikan bumi dan langit nggak usah pakai acara 6 hari segala, atau bisa Gusti Allah. Terus Allah ketika menyampaikan perintah sholat kepada kanjeng Nabi, ngapain harus ada drama misalnya Isra Mi'raj, itu kan nggak perlu. Tapi kenapa seperti itu? Artinya kan mengajarkan proses. Apapun ada prosesnya. Bahkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kok nggak disepertikan Isra Mi'raj, menaik buruk. Itu kan ajaran proses. Jadi untuk mencapai puncak, mencapai sukses harus ada prosesnya. Terkait proses ini Pak Daden ya, saya ini tertarik dengan yang namanya proses pembelajaran ketika yang ada di atas. Iki nek kadung itu langsung iki waket dua wanu nih. Harus kelangopan loh. Sudah mau. Oh nggak. Ini mungkin tak langsung ini Pak ya. Masing ya. Oke. Kata-kata atau closing dari masing-masing. Kata-kata masing-masing. masing-masing. Ya, kata-kata ini
Ada nih, oh ya, kata-kata nih ilmu dan adab tentang ilmu dan adab. Tenang. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini kita membahas tentang banyak banget tentang ilmu dan adab, baik dari yang ada di perguruan tinggi sampai di lingkungan TK, dari sisi agama, dari sisi akademik. Nah, kali ini sebelum penutupan saya ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Hussein Ma'ruf, kira-kira ada kata-kata untuk menutup kegiatan diskusi kita hari ini enggak? Monggo, Pak. Untuk kata-kata hari ini saya teringat di kitab MJT itu ada kata-kata la tarum ilman kata berucap taat itu, tidaklah kalian akan mendapatkan sebuah ilmu kalau kalian tidak mau bersusah payah untuk mendapatkannya. Tetap belajar biar bisa mendapatkan ilmu dan mengantarkan kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin barangkali selanjutnya Bapak Lagi. Oke Mas Joni, yang penting belajar, 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 ikuti proses. Belajar, dan ikuti proses. Oh, dari Bu Astati. Kalau saya untuk beradab yang baik, untuk memiliki akhlak yang baik, kita nggak usah mikir jauh-jauh. Menulis pesan WA yang sesuai, SMS yang sesuai tulisannya, nggak usah disingkat-singkat. Itu sudah bagian dari Iya, adab. bagian dari adab. Menghargai yang membaca, juga bagian dari kita berliterasi yang baik, gitu ya. Jadi orang yang punya literasi yang baik, gitu ya. Itu saya kira sudah bagus. Sudah kelihatan kalau kita itu punya adab. Ya punya adab, ya punya ilmu. Cuma dari cara menulis SMS, menulis WA, di WA group itu misalnya. WA group maupun di jalur pribadi. Itu saja. Jadi beradab, berakhlak dimulai dari yang kecil. Hal yang kecil aja biasa. Baik. Itu nggak usah yang aneh-aneh. Dari Bapak Daden, monggo. Berhubungan yang baik dan nyaman itu ada dua, berhubungan dalam kehidupan dan berhubungan dengan kematian. Artinya kita jangan mentang-mentang hidup, di sekitar kita juga ada yang sudah mati, tetap kita harus menjalin silaturahim. Saya menggunakan prinsip idgom. Idgom itu kan ada idgom sogir, ada idgom kabir. Idgom kabir kan berarti hubungan antara yang mati dengan yang hidup. Itu masih bisa berkaitan. Kita masih bisa berhubungan dengan yang telah wafat dengan cara mendoakan. Bahkan sana pun ternyata kalau di kitab Wasiatul Mustafa balik mendoakan kita. Semoga orang itu bahagia seperti bahagianya aku sekarang ini. Karena ketika dia dikirimi Fatihah, dikirimi bacaan Quran, di sana ternyata mendapatkan kebahagiaan. Entah mungkin kebahagiaan berupa minuman yang segar, berupa kenikmatan yang dia sendiri nggak tahu betapa nikmatnya itu. Kemudian apalagi kita sesama yang masih hidup. Dan ternyata memang ketika sowan silaturahmi yang paling utama adalah ketika yang masih hidup. Sowan sama kiai lebih bagus yang masih hidup daripada yang sudah meninggal. Jadi saya umpamakan seperti idgham sogir dan kabir. Artinya bisa berhubungan dengan nyaman. Idgham kabir, makanya kan contohnya itu kalau yang sogir ketika huruf yang pertama mati, yang kedua hidup. Kalau idgham kabir sama-sama hidup. Ar-Rahmanir Rahim. Tambah bagus toh. Ketika hidup dengan hidup kumpul berarti kan ada dua kehidupan. Ketika yang satu hidup satu mati berarti kan paling tidak masih ada kehidupan walaupun satu. Itu menutup dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan beberapa menyampaikan dari pertemuan malam hari ini. Jadi adab ini menjadi sebuah urgensi yang harus diajarkan baik dari sekolah berjenjang paling mungkin dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, bahkan tidak hanya sekedar dari bangku sekolah, bangku perguruan tinggi, tapi juga harus sampai ketika sudah menyelesaikan program pendidikan perguruan tinggi. Karena jika tidak sampai dilanjutkan praktek adabnya, ini nantinya akan contohnya koruptor tadi Pak ya, ya koruptor. Nah ini menjadi salah satu urgensi yang harus diterapkan dari mulai pendidikan paling bawah sampai paling tinggi. Tapi cara penerapan adabnya, praktek pembelajaran adabnya harus dengan enjoy learning yang menyenangkan. Ya, betul. Ya mungkin itu saja ke pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bapak Daden, mohon maaf Bu Asati, Bapak Terima kasih. Pak Ahmad Jemaat, terima kasih. Kita Ya. ya.
Terima kasih karena sudah menjadi materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu lagi kalau ada kesempatan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Hilmi Mustafa. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.